kali ini saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Pantaran yang saya baca dari buku Asal Usul Boyolali yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Langsung saja ya teman-teman. Alkisah, di suatu daerah di lereng Gunung Merbabu sebelah timur, tanahnya yang berbukit-bukit serta hawanya yang dingin. Di tempat tersebut tinggallah seorang wiku yang terkenal sakti, arif, bijaksana, dan berjiwa sosial yang tinggi. Setiap hari ia selalu menolong orang yang sedang membutuhkan. Semakin lama, nama sang wiku tersebut semakin terkenal hingga ke ujung wilayah. Dan hal ini terdengar hingga ke kerajaan Pemir. Akhirnya Prabu Kusumawicitra timbul niatnya untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Prabu Kusumawicitra memanggil putranya yang bernama Citrasoma. Citrasoma anakku, kuperintahkan engkau untuk menemui sang wiku yang berada di kaki lereng Gunung Merbabu dan bergurulah kamu kepadanya. Tidak lama kemudian, Pangeran Citrasoma berpikir. Lalu ia menjawab, "Siap ayahanda, titah ayahanda akan hamba laksanakan." Kemudian berangkatlah Pangeran Citrasoma menuju kaki lereng Gunung Merbabu dengan ditemani oleh dua anaknya. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Pangeran Citrasoma sampai di tempat tersebut dan ia menjelaskan maksud dari kedatangannya. Terimalah ia sebagai murid sang wiku tersebut. Hari demi hari, waktu demi waktu, Pangeran Citrasoma berguru bersama sang wiku. Hingga akhirnya ia tertarik dengan seorang gadis yang bernama Dewi Nawangsi. Hal ini disampaikannya terus terang kepada sang wiku oleh Citrasoma. "Baik pangeran, aku merestui hubungan kalian. Tetapi ada satu syarat yang harus pangeran penuhi. Di daerah kami banyak sekali warga yang kekurangan air bersih. Jika pangeran bersedia, tolong buatkan sumber mata air untuk penghidupan warga di sekitar desa ini." Untuk mewujudkan permintaan tersebut, Pangeran Citrasoma bertapa di lereng Gunung Merbabu selama 40 hari 40 malam. Dan ia juga meminta bantuan kepada seorang jin yang bernama Prabu Karawu. Setelah beberapa hari, muncullah mata air yang berkelok seperti pendok keris. Hati sang pangeran merasa sangat gembira. Hingga saat ini, mata air tersebut dikenal dengan nama Tuk Si Pendok. Hingga suatu hari, datanglah seorang aulia yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Maksud dari kedatangannya tersebut adalah untuk menyebarkan agama Islam. Sang wiku yang arif dan bijaksana itu mengizinkannya, bahkan diperbolehkan untuk mengajak seluruh warga desa untuk belajar agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi dan sang wiku dibantu masyarakat setempat untuk membangun masjid. Mulailah masyarakat setempat mengumpulkan bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun sebuah masjid. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kayu jati yang akan digunakan sebagai saka buru bangunan masjid. Hingga akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi mengutus seseorang untuk pergi ke kerajaan Demak meminta bantuan. Akan tetapi, mereka pulang dengan tidak membawa hasil apapun. Karena pada saat itu di Demak juga sedang membangun Masjid Agung Demak. Karena tekad bulat dan usaha kerasnya,
hingga akhirnya diberi nama Pantaran, yang artinya sebaya, karena bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Namun tidak lama kemudian terdengar berita duka dari lereng Gunung Merbabu. Sang Wiku yang arif dan bijaksana itu meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Dan untuk mengenang jasa Sang Wiku, akhirnya beliau diberi nama Ki Ageng Pantaran. Dan daerah tersebut hingga sekarang masih dikenal dengan nama Pantaran, yang terletak di Desa Candisari, Kecamatan Ambar. Teman-teman, amanat dari cerita tersebut adalah berbuat baiklah kepada sesama, karena berbuat baik adalah teladan